bersama-sama menghadiri ibadah persekutuan kaum perempuan sebagai KSI pada sore hari ini. Pada kesempatan ibadah ini saya mau ajak ibu untuk kita belajar firman Tuhan dari kitab Perjanjian Lama, yaitu dalam kitab 1 Samuel pasal 16 ayat 1 sampai ayat yang 13. Kitab 1 Samuel pasal 16 ayat yang pertama, ayat 1 sampai ayat yang ke-13. Kalau ibu bisa temukan 1 Samuel pasal 16 ayat 1 sampai ayat 13, silakan ibu-ibu katakan amin. Amin. 1 Samuel pasal 16 ayat 1 sampai ayat yang ke-13. Saya bacakan ayat-ayat yang ganjil, ibu-ibu bacakan ayat genap, kita bacakan secara responsoria. Ayat di dalam kitab 1 Samuel pasal 16 ayat 1 sampai 13 ini berjudul Daud diurapi menjadi raja. Ayat yang pertama, berfirmanlah Tuhan kepada Samuel, berapa lama lagi engkau berduka cita karena Saul? Bukankah ia telah kutolak sebagai raja atas Israel? Isilah tabung tandukmu dengan minyak dan pergilah. Aku mengutus engkau kepada Isai, orang Betlehem itu, sebab di antara anak-anaknya telah kupilih seorang raja bagiku. Tetapi Samuel berkata, bagaimana mungkin aku pergi? Jika Saul mendengarnya, ia akan membunuh aku. Firman Tuhan, bawalah seekor lembu muda dan katakan, aku datang untuk mempersembahkan korban kepada Tuhan. Kemudian undanglah Isai ke upacara pengorbanan itu. Lalu aku akan memberitahukan kepadamu apa yang harus kau perbuat. Urapilah bagiku orang yang akan disebut kepadamu. Samuel berbuat seperti yang difirmankan Tuhan, dan tibalah ia di kota Betlehem. Para tua-tua di kota itu datang mendapatkannya dengan gemetar dan berkata, adakah kedatanganmu ini membawa selamat? Jawabnya, ya benar, aku datang untuk mempersembahkan korban kepada Tuhan. Kuduskanlah dirimu dan datanglah dengan daku ke upacara pengorbanan ini. Kemudian ia memutuskan Isai dan anak-anaknya yang laki-laki dan mengundang mereka ke upacara pengorbanan itu. Ketika mereka itu masuk dan Samuel melihat Eliab, lalu pikirnya, sungguh di hadapan Tuhan sekarang berdiri yang dihadapinya. Tetapi berfirmanlah Tuhan kepada Samuel, janganlah pandang parasnya atau perawakan yang tinggi, sebab aku telah menolaknya. Bukan yang dilihat manusia yang dilihat Allah. Manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati. Lalu Isai memanggil Abinadab dan menyuruhnya lewat di depan Samuel. Tetapi Samuel berkata, orang ini pun tidak dipilih Tuhan. Kemudian Isai menyuruh Syama lewat, tetapi Samuel berkata, orang ini pun tidak dipilih Tuhan. Demikianlah Isai menyuruh ketujuh anaknya lewat di depan Samuel. Tetapi Samuel berkata kepada Isai, semuanya ini tidak dipilih Tuhan. Lalu Samuel berkata kepada Isai, inikah anakmu semuanya? Jawabnya, masih tinggal yang bungsu, tetapi sedang menggembalakan kambing domba. Kata Samuel kepada Isai, suruhlah memanggil dia, sebab kita tidak akan duduk makan sebelum ia datang kemari. Kemudian disuruhnyalah menjemput dia. Ia kemerah-merahan, matanya indah dan parasnya elok. Lalu Tuhan berfirman, bangkitlah, urapilah dia, sebab inilah dia. Samuel mengambil tabung tanduk yang berisi minyak itu dan mengurapi Daud di tengah-tengah saudara-saudaranya. Sejak hari itu dan seterusnya,
berkuasalah roh Tuhan atas Daud, lalu berangkatlah Samuel menuju Rama. Ya, terima kasih Ibu untuk kerjasamanya. Dikatakan berbahagia oleh firman Allah, yaitu setiap kita yang mau mendengar firman Tuhan itu dan mau melakukannya dalam kehidupan hari lepas hari. Dari firman Tuhan ini saya beri tema untuk kita renungkan bersama-sama, yaitu hati yang berkenan di mata Tuhan. Hati yang berkenan di mata Tuhan. Ya Ibu, terlebih dahulu kita perlu melihat tentang latar belakang riwayat kehidupan Daud. Daud adalah anak bungsu dari 8 bersaudara. Ayah Daud bernama Isai. Daud adalah keturunan bangsa Israel dari suku Yehuda, Ibu. Daud adalah seorang yang terbukti mencintai Tuhan dengan segenap hatinya. Daud juga adalah seorang yang terbukti mencintai kebenaran firman Tuhan, dan dia seorang yang sungguh-sungguh menyembah Tuhan Allah Israel, karena Daud menempatkan Tuhan Allah Israel sebagai yang terutama dalam kehidupan pribadinya. Tidak hanya itu saja, Ibu. Daud juga adalah seorang yang setia dalam perkara kecil. Sebelum menjadi raja, Daud adalah seorang gembala kambing domba yang setia merawat kambing dombanya. Daud juga berani menghadapi singa dan beruang yang dapat membahayakan domba-dombanya. Kesetiaan Daud ini membuat Daud diperkenankan oleh Tuhan untuk perkara besar menjadi raja Israel yang baru, menggantikan Saul, Ibu. Karena Saul tidak taat kepada Tuhan, sehingga Tuhan tidak berkenan kepada Saul. Ibu-ibu yang dikasihi Tuhan Yesus, yang mau kita pelajari bersama-sama lewat kebenaran firman Tuhan ini, apa yang dapat kita ambil pembelajaran dari kehidupan rohani Daud yang bisa kita teladani untuk kita lakukan dalam kehidupan kita hari lepas hari. Mengapa Daud yang dipilih menjadi seorang raja menggantikan Saul untuk memimpin bangsa Israel? Padahal Daud ini adalah anak bungsu, masih sangat muda. Sementara dia punya abang, karena mereka 8 bersaudara ini laki-laki semua. Mengapa tidak abang-abangnya yang lebih senior daripada dia saja yang dipilih untuk memimpin bangsa Israel? Apa yang menarik dari pribadi Daud sehingga Daud yang diperkenankan Tuhan untuk menjadi raja Israel yang baru menggantikan Saul? Ibu-ibu yang dikasihi Tuhan Yesus, tadi dalam ayat yang ke-7 sangat jelas bahwa firman Tuhan berkata, janganlah pandang parasnya atau perawakan yang tinggi, sebab aku telah menolaknya. Bukan yang dilihat manusia, yang dilihat Allah. Manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati. Awalnya Samuel yang diutus oleh Allah untuk mengurapi raja yang baru untuk bangsa Israel, berpikir yang Tuhan pilih itu adalah anak sulung Isai yang pertama, abangnya Daud, yang bernama Eliab. Karena Eliab seorang laki-laki yang gagah, tetapi ternyata penampilan fisik Eliab tidak menjadi syarat di mata Tuhan untuk menjadi raja Israel yang baru. Yang Tuhan lihat ternyata adalah hati. Hati yang seperti apa? Dan Tuhan melihat itu ada pada diri Daud, Ibu. Hati yang dilihat dari Tuhan, hati yang Tuhan lihat dari Daud, itu ternyata adalah hati yang tulus.
Apa itu hati yang tulus, ibu-ibu? Hati yang tulus adalah hati yang murni, yang ikhlas, yang jujur, yang tidak munafik. Kemudian, hati yang tulus adalah hati yang mau mengasihi Tuhan dan sesama tanpa mengharapkan imbalan. Inilah hati yang tulus. Dan itu Tuhan dapati pada diri Daud. Sehingga Tuhan berkenan memilih Daud yang menjadi raja yang baru untuk memimpin bangsa Israel. Ibu-ibu yang dikasihi Tuhan Yesus, hati yang tulus yang dimiliki Daud inilah yang perlu kita teladani dalam kehidupan kita. Marilah kita menjadi anak Tuhan di dalam keluarga yang melakukan hal-hal yang berkenan di mata Tuhan, yang baik di mata Tuhan, dengan hati yang tulus. Karena itulah yang berkenan di mata Tuhan. Dalam keluarga, dalam pekerjaan, dan dimanapun kita berada, marilah kita berbuat kebaikan berdasarkan dari hati yang tulus, berdasarkan dengan hati yang tulus. Karena itulah yang berkenan di mata Tuhan. Inilah firman Tuhan yang saya dapat bagikan kepada ibu sekalian. Tuhan Yesus memberkati. Kita bersyukur untuk firman Tuhan ini, kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur untuk kebenaran firman-Mu. Engkau menasihati kami bahwa hati yang berkenan kepada-Mu ya Tuhan adalah hati yang tulus, dan itu terbukti dari pribadi Daud. Sehingga oleh karena itulah Engkau memperkenankan Daud menjadi raja untuk memimpin bangsa Israel. Ya Tuhan, kami mohon kepada-Mu, jadikanlah kami pribadi yang sama seperti Daud, yang memiliki hati yang tulus, yang berkenan di mata Tuhan, yang senantiasa melakukan hal-hal yang sesuai dengan kehendak Tuhan, berlandaskan dengan hati yang tulus. Inilah doa kami ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur untuk firman-Mu. Haleluya. Amin. Kepada WL saya persilakan.